Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, kita bakalan bahas seputar salah satu meme coin yang banyak kalian request juga, yaitu meme coin Popcat nih, teman-teman. Dan di sini mungkin per video ini saya record ya, setidaknya per tanggal 10 Juli ini tahun 2025, kita bisa sama-sama lihat bahwasannya Pocket dalam beberapa waktu terakhir sepertinya sedang mengalami kenaikan yang lumayan lah ya kalau kalian lihat di sini juga. Dan mungkin hal itu yang membuat teman-teman banyak yang request juga nih seputar Pocket ini. Dan nanti kita akan bahas dari segi projection dan beberapa datanya juga. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk Pocket ini setidaknya per video ini saya record menempati posisi ke 147 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya ada di sekitar 0,33 US dollar ya per tokennya gitu ya. Dan tentu sebelum saya lanjut videonya, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama, kalau kita coba lihat nih teman-teman dari sini. Nah, ini adalah gambaran chart dari Popcat saat ini. Dan di sini kalau kita perhatikan, terakhir kali saya bahas Popcat ini kalau nggak salah di sekitar 1 bulan yang lalu, ya sekitaran bulan Juni lah sebut. Dan di sini kalau kita perhatikan, sebenarnya yang sangat disayangkan adalah area ini, teman-teman. Nih area di sini ya, kalian bisa perhatikan di sini ada suatu important area yang baru aja di breakdown oleh Popcat. Dan by the time di breakdown oleh pergerakannya, ya kalian bisa lihat nih penurunannya ini sampai ke 40% lebih gitu, teman-teman. Dan ya sangat disayangkan untuk Popcat udah breakdown dari demand areanya, dan secara otomatis ketika demand area nih misalkan kayak gini ini di breakdown ya otomatis dia berubah nih jadi supply area gitu. Yang sebelumnya di sini adalah demand area ya, tapi ya udah berubah atau udah shifting jadi area resistance sekarang buat Popcat. Dan di sini sebenarnya Popcat ini kan memang mulai mengalami kenaikannya atau rally-nya dalam jangka waktu belakangan ini ya sekitar bulan April lah ya, mirip seperti berbagai meme coin lainnya juga, di mana dari bulan April tersebut ya dari awal menuju pertengahan April ke atas ya kalian bisa sama-sama lihat naik ratusan persen. Tapi ya so far setidaknya sampai di titik sekarang Popcat ini udah turun atau udah drawdown dari lokal topnya ke harga sekarang ya sekitar 40%-an hampir 50%-an lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan di sini satu hal yang bisa kita perhatikan, mungkin banyak teman-teman yang tanya ke saya, apakah Popcat ini masih menarik dan lain-lain. So di sini saya akan coba kasih beberapa skenario yang saya lihat aja setidaknya. Dan tentu disclaimer sekali lagi, ini based on opini dan POV saya, based on sudut pandang saya. Bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman wajib banget tetap analisa mandiri dan do your own research. Jangan pernah telan omongan siapapun mentah-mentah ya. Karena tentu yang tahu kondisi dan keadaan portofolio kalian dan yang bisa ngelola portofolio kalian dengan baik ya tentu cuman kalian sendiri itu. Dan di sini pertama-tama salah satu skenario yang mungkin aja terjadi sama Popcat ini adalah Popcat ini justru ya meskipun dalam beberapa waktu terakhir lagi mengalami penguatan, justru dari POV saya pribadi ada chance atau potensi buat Popcat ini bisa aja turun kembali teman-teman ke level-level harga yang lebih rendah. Kenapa? Alasannya sederhana, kalian bisa lihat di sini teman-teman di bagian sini ya. Nah, di sini kalau kalian ikutin ya, dari beberapa waktu terakhir ya let's say dari bulan Mei lah, dia udah mulai membentuk penurunan atau pergerakan turun yang ya kalian bisa notice sendiri lah ya di sini. Kita sama sekali nggak dapetin konfirmasi apapun terkait dia ready untuk take off. Tapi yang bisa kita perhatikan justru adalah di pergerakan yang di sini sangat disayangkan Popcat ini breakdown dari demand area majornya dan secara otomatis mengubah demand area majornya menjadi resistance atau supply area. Dan sekarang Popcat ini sedang berada di pergerakan penurunannya atau lebih tepatnya di pergerakan yang kayak gini teman-teman. Nah, so dari sini kalau misalkan kita stop nih dari sini pergerakannya, nah kayak gini, ya berarti kan secara tidak langsung ya Popcat ini ada chance untuk dia setelah breakdown dia testing dulu atau menguji kembali di resistance sebelumnya, baru ada chance untuk Popcat ini melanjutkan penurunannya gitu atau terkena rejection dari resistance ya yang ada di sini teman-teman. Dan ini adalah skenario atau kemungkinan yang pertama, dan kalau ini terjadi ya mungkin teman-teman bisa lihat nih untuk beberapa area yang mungkin bisa realistis untuk dituju ya let's say seperti misalkan di sini teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kan ada semacam area support minor yang realistis atau mungkin aja dituju oleh Popcat, dan ya bisa saja ini menjadi salah satu area yang cukup realistis untuk dituju atau dihit oleh Popcat apabila memang untuk Popcat ini
valid mengalami penurunan lanjutan gitu, teman-teman. Dan tentu untuk konfirmasinya adalah skenario ini bisa terjadi apabila Popcat ini tidak berhasil breakout dari resistance-nya atau nggak berhasil reclaim kembali important area ini, ditambah ya dia quote on quote ada rejection yang cukup signifikan untuk konfirmasinya dan dia berhasil melewati nih untuk local bottom-nya yang ada di sini ya. Kan kalau kita lebih zoom lagi ya kalian bisa lihat di sini ada semacam local bottom-nya terakhir kali di sini, dan kalau ini di breakdown ya dia ada chance untuk hit di area minor yang saya tandai di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan itu adalah skenario bearish dari Popcat, tapi kalau kita hapus dulu semuanya nih, kita coba hilangin. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin lebih bullish ya untuk Popcat, atau menurut kalian Popcat ini masih bisa bullish, jawabannya ya nggak ada yang mustahil gitu di market, teman-teman. Ini adalah market sangat dinamis, kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi ke depannya. Tapi ya tentu kalau dari POV saya pribadi, skenario pertama tadi itu cukup punya chance yang besar atau peluang yang besar untuk terjadi. Tapi apalah kita, teman-teman, ya kita nggak pernah tahu ada event apa di market, kita nggak pernah tahu ke depannya juga akan seperti apa. Tapi skenario bullish, atau kita kalau berbicara skenario positifnya atau skenario kedua nih seputar Popcat, yang mana ini akan menjadi skenario bullish dari Popcat, ini bisa terwujud apabila Popcat ini berhasil breakout atau justru reclaim lagi nih dari area resistance atau supply areanya yang di sini. Dan ketika ini terjadi ya maka justru ada chance ya untuk Popcat ini bisa mengalami penguatan kembali gitu, teman-teman. Yang mana kalau dia take over lagi untuk area resistance-nya, berarti dia udah berubah atau akan shifting menjadi demand area gitu, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan ya by the time ini berhasil di breakout ya justru Popcat ada chance nih untuk menuju ke resistance selanjutnya, ya maybe saja dia hit di resistance atas ini, teman-teman. Yang mana ini merupakan resistance major selanjutnya gitu untuk Popcat. Tapi ya tentu nggak mudah, teman-teman. Itu butuh liquidity yang cukup signifikan, mengingat Popcat juga kalau kita lihat dari secara market cap atau kapitalisasi pasarnya bukan meme coin yang kecil juga, lumayan lah teman-teman secara market cap. Jadi tentu butuh liquidity yang juga cukup besar gitu untuk mengangkat harganya ke atas. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan, secara stochastic RSI dia juga udah overbought ya, meskipun ini nggak bisa jadi satu-satunya acuan untuk kita perhatikan, tapi ya ini bisa jadi salah satu aspek lah yang teman-teman tinjau, karena memang secara umumnya apabila memang stochastic RSI-nya ini sudah berada di area overbought, teman-teman, atau jenuh beli, teman-teman lah ya bahasanya, di area jenuh beli, teman-teman, atau overbought, ya maka ada chance untuk harganya mengalami pelemahan atau slowing down apabila memang untuk stochastic RSI juga ikutan slowing down ya, atau tanking down ke bawah gitu, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari beberapa data lain seputar Popcat, let's say dari CoinGlass dulu. Nah, di sini data dari CoinGlass sebenarnya cukup menarik ya, teman-teman ya. Dari segi volume ataupun open interest mengalami penguatan yang sangat signifikan. Bahkan dari segi volume ini menguat sekitar 98% lebih, teman-teman. Itu sangat besar. Dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar 600 ribuan US dollar ya yang terlikuidasi, dan ini didominasi oleh short position. Dan ya ini cukup wajar karena memang dalam beberapa waktu ke belakang, at least 2 candle terakhir di time frame waktu daily-nya, teman-teman, ini mengalami kenaikan gitu, teman-teman, yang cukup signifikan nih. Dan kalau kita coba ukur dari bawahnya aja ke atas, ya kalian bisa lihat sendiri ya secara persentase itu bahkan belasan persen gitu ke atas, lebih kurang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat by return atau analytiknya, ya kita harus akui ya di awal Juli ini Popcat cukup bersinar, di mana plus 12,2% secara rata-rata di awal Juli ini. So ini permulaan yang bagus, dan mari kita lihat untuk kedepannya akan seperti apa, mengingat di kuartal 3 ini sebenarnya secara return ya kalau kita perhatikan by historical nih Popcat cukup bullish, teman-teman. Tapi ya gimana nih menurut kalian di bulan Juli dan kuartal 3 ini, apakah menurut teman-teman Popcat ini akan masih cukup bullish untuk mengalami kenaikan, atau justru kalian tim yang lebih bearish nih terhadap meme coin Popcat ini gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat dan argumen kalian gitu ya. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja lewat kolom komen di bawah. Dan kayak biasa bakal saya bacain satu-satu, dan yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan untuk buat ini untuk video pembahasannya secepatnya gitu, teman-teman, terkait topik yang kalian request tentunya ya. Dan ya mungkin itu aja, kalau ada teman-teman yang mungkin mau nanya juga boleh tanya di kolom komentar di bawah, nanti bakalan saya usahain buat jawab. Dan ya itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.